Aku sedang duduk di kursi belakang auditorium sambil makan pisang koklat lumer bersama sahabatku. Di atas panggung, mahasiswi lulusan terbaik dari jurusan ilmu komunikasi baru saja dilamar. Lengkap dengan buket bunga, papan tulisan, dan penonton yang berlinang air mata haru. Lalu, di tengah momen emosional itu, seorang pria berteriak, "Aku yang bayarin kuliahmu. Dasar perempuan penipu." Pria itu adalah suamiku yang brengsek. Semua orang langsung syok. Aku sendiri tidak menyangka dia akan bereaksi seperti itu, makanya kejadian ini jauh lebih menghibur dari yang kubayangkan. Tapi tenang, biar ku tarik mundur sedikit ceritanya, dan ku beritahu bagaimana kami bisa sampai di titik ini. Ini adalah kisah asli dari channel Ketika Topeng Terbuka dengan 25.000 subscriber. Ada channel baru di luar sana yang memposting video-videoku seolah-olah itu milik mereka, dan ini sangat merugikan pekerjaanku. Kalau kalian sadar sedang tidak berada di channel aslinya, tolong keluar dan cari yang asli. Nah, mari kita mulai ceritanya. Namaku Kartika, umur 32 tahun, dan aku tinggal di Blora, sebuah kabupaten di Jawa Tengah, dengan populasi sekitar 80.000 jiwa. Di sini kotanya memang kecil, tapi punya mal dan kampus. Perkaya atau tidak? Ibuku, Ibu Mariati, adalah seorang penjahit yang berperan sebagai ibu sekaligus ayah. Dia menafkahi keluarga sendirian, orangnya kecil, mungil, dan sumbu pendek. Aku suka memanggilnya si kancil karena kakinya pendek, dan dia selalu marah besar kalau kupanggil begitu. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk bekerja demi membantu ekonomi rumah. Kuliah adalah impianku, tapi terus kutunda-tunda. Aku mulai bekerja sebagai kasir di sebuah supermarket besar di kota, Supermarket Makmur Jaya, dan di sanalah aku menetap. Di usia 23 tahun, di acara bakar-bakar hari Minggu di rumah seorang teman, aku bertemu Ilham. Ilham Benalu. Nama belakangnya saja sudah jadi peringatan, tapi aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Saat itu Ilham berumur 25 tahun dan bekerja sebagai pramuniaga sepatu di toko sepatu jempol kaki. Bagiku, dia adalah pria pekerja keras dengan penghasilan tetap. Dia bilang impiannya adalah membeli rumah dan membangun keluarga. Ya, hal-hal standar yang diucapkan pria kalau lagi PDKT. Dan aku pun termakan rayuannya. Kami berpacaran selama setahun dan di usia 24, aku menikah. Hanya pernikahan sipil sederhana di Kua, tanpa resepsi. Ilham menganggap resepsi pernikahan itu cuma buang-buang uang. Buat apa buang uang untuk pesta demi orang lain sayang? Mending kita tabung untuk beli rumah kita nanti. Aku setuju. Dia ada benarnya. Aku pakai kebaya putih sederhana, kami pergi ke Kua, lalu makan siang di luar bersama keluarga, dan selesai. Sah jadi suami istri. Aku pindah ke rumah yang sudah dia tempati sebelum menikah. Rumah itu disewa dari teman ibunya. Harga sewanya murah, tanpa kontrak hitam di atas putih, semua serba asas kepercayaan. Kami membagi semuanya 50-50. Aku bayar setengah uang sewa, dia setengahnya. Tagihan-tagihan juga kami bagi dua. Dia bayar listrik dan internet, aku bayar air, gas, dan langganan Netflix. Belanja bulanan juga dibagi dua. Itu adalah kerjasama yang berjalan baik, walau tidak sepenuhnya. Kami berdua bekerja dengan sistem 6 hari kerja 1 hari libur, tapi urusan rumah tangga, semuanya jadi tanggung jawabku. Aku yang masak, menyapu, mencuci baju, dan menyetrika. Ilham tidak membantu sama sekali. Kalau aku tidak mengerjakannya, tidak akan ada yang peduli. Rumah bisa berubah jadi kandang babi dalam 3 hari, tapi aku terus bersabar. Di usia 25 tahun, aku melihat diriku di tempat kerja dan berpikir, pilihannya cuma aku keluar dari sini, atau aku mati sambil men-scan barcode barang. Aku ingin berhenti jadi kasir, aku ingin kerja di kantor, pakai blazer rapi. Lebih dari itu, aku ingin jadi pengacara. Sejak kecil, karena sering nonton serial hukum, aku merasa pekerjaan itu sangat keren. Wanita dengan riasan tegas, sepatu hak tinggi, menuntut pria-pria hidung belang dan menyelamatkan orang tak bersalah. Kuceritakan impian ini pada Ilham, dia malah tertawa. Bukan senyum sinis, tapi tawa terbahak-bahak sampai kepalanya mendongak ke belakang. "Tika, buat apa buang-buang waktu dan uang buat kuliah? Ijazah nggak bikin perut kenyang." "Tentu saja bikin kenyang, Mas. Kalau aku jadi pengacara hebat, aku bakal dapat banyak uang." "Jangan ngimpi, Tika. Pengacara di dunia ini lebih banyak dari semut. Kamu pikir asal lulus terus langsung dapat gaji 5 juta sebulan? Kuliah itu ilusi, aku aja nggak lulus SMA dan lihat nih, aku bisa dapat 3 juta sebulan, punya motor, bisa bayar tagihan, hidup enak. 3 juta rupiah, memang tidak sedikit,
tapi Ilham menyebut angka itu seolah-olah itu gaji paling besar di dunia. Apa dia mau digaji 3 juta seumur hidupnya? Karena aku tidak mau. Aku ingin lebih, aku ingin jadi pengacara. Lagi pula, Tika, lanjutnya dengan nada meremehkan. Kalau kamu mau buang waktu untuk hal semacam itu, pakai uangmu sendiri. Aku nggak akan menginvestasikan uangku untuk sesuatu yang buang-buang waktu. Buatku tidak masalah. Aku bekerja, walau gajiku kecil, aku akan berusaha membiayai kuliahku sendiri. Aku hanya perlu berhemat dan memotong pengeluaran yang tidak perlu. Aku ikut tes masuk jurusan ilmu hukum di Universitas Kudaponi. Unikoni, kampus swasta di kotaku. Namanya lucu, kan? Simbol kampusnya harusnya Kudaponi warna-warni, sayangnya bukan. Singkat cerita, aku lulus dan dapat potongan biaya kuliah lumayan besar karena nilaiku bagus. Dari situlah rutinitas baruku dimulai. Aku menukar shift kerjaku di supermarket jadi masuk jam 7 pagi dan pulang jam 4 sore. Setelah pulang, aku langsung ke rumah, beres-beres kilat, masak makan malam, makan, dan jam 7 malam sudah ada di kampus. Aku pulang setelah jam 10 malam, dan masih harus mencuci piring, menjemur baju, dan belajar untuk ujian sampai tengah malam. Sementara Ilham santai di rumah main PlayStation atau nonton TV. Kadang, saat aku baru masuk lewat pintu, dia nyeletuk. Kamu yakin ini sepadan, Tika? Lihat dirimu. Udah lecek, capek, mata panda semua. Aku memang terlihat hancur. Tapi aku tidak akan menyerah pada mimpiku. Dan begitu aku lulus, aku akan menghasilkan uang lebih banyak. Dan dengan begitu, kami bisa lebih cepat membeli rumah impian kami, karena ya, kami sedang menabung untuk rumah impian. Setiap kali aku lembur, setiap uang THR, setiap sisa uang receh yang ada, aku transfer ke rekeningnya. Aduh Tika, bodoh banget sih kamu. Masa transfer uang ke rekening suami? Ya, teman-teman, aku memang melakukannya. Karena dia menjelaskan kepadaku dengan gaya sok jadi manajer bank bahwa rekening reksadana pasar uang miliknya bunganya lebih tinggi daripada tabungan biasaku. Parahnya, itu memang benar, dan aku percaya padanya. Aku transfer setiap bulan sekitar 300–500 ribu rupiah. Di akhir tahun, aku transfer lebih banyak karena dapat THR. Dan di setiap bukti transfer M-Banking, aku selalu menuliskan catatan yang sama. Dengan sangat religius. Untuk rumah impian kita. Aku mengetik kalimat itu di aplikasi bank dengan penuh kasih sayang. Rumah impian. Rumah impian. Rumah impian. Seolah-olah setiap transfer adalah tambahan satu batu bata untuk dinding ruang tamu masa depan kami. Di kampus, aku mendapat teman bernama Dimas. Dimas adalah tipe sahabat yang wajib dimiliki setiap wanita. Dia teman sekelasku di jurusan hukum. Kami bertemu di semester pertama. Selalu nempel sejak ngerjain tugas pengantar ilmu hukum. Tahu kan, tugas yang bikin kita berjam-jam bikin presentasi tapi nggak ada satupun yang dengerin pas presentasi di depan kelas. Dosennya apalagi, Dimas punya pacar bernama Randy. Mereka tinggal bareng dan bagiku mereka pasangan paling lucu yang pernah ku kenal. Dimas dan Randy tinggal cuma 2 blok dari rumahku. Kami menyadari kebetulan ini saat suatu malam aku mengeluh harus naik angkot 2 kali untuk sampai ke rumah. Dia bertanya di mana aku tinggal. Aku jawab, dan bingo. Sejak hari itu, Dimas selalu memberiku tumpangan pulang setiap malam, tanpa pernah minta uang bensin, tanpa minta apa-apa. Dimas memang sebaik itu. Dia selalu menolak saat aku mencoba membantu bayar bensin. Ilham, tentu saja, tidak suka. Tika, aku nggak suka kamu pulang diantar cowok tiap malam. Nanti tetangga mikir kamu selingkuh dariku. Mas, dia itu gay, udah punya pacar. Kan udah ku bilang. Ya itu masalahnya. Banyak cowok ngaku gay cuma biar bisa deketin cewek-cewek. Aku menatap wajahnya, menunggu senyum tanda dia cuma bercanda. Tapi tidak ada. Dia serius. Kamu mau jemput aku naik motor kalau gitu, Mas? Tiap jam 10 malam di kampus, kuliah itu idemu sendiri. Kamu yang bikin ribet, aku udah nentang dari awal. Aku nggak punya kewajiban buat jemput kamu jam 10 malam di kampus. Ya udah kalau gitu. Aku menutup perdebatan. Obrolan mati di situ. Ilham tetap mengomel dari sofa sambil pegang remote TV, dan aku tetap pulang numpang mobil Dimas. Tahun-tahun berlalu, kerja, kuliah, urus rumah, tidur, ulangi. Tahu-tahu aku sudah di tahun keempat kuliah hukum, tinggal sedikit lagi. Kuliah hukum butuh waktu 4 tahun di Indonesia, dan saat itu aku harus sudah mulai magang wajib. Tanpa magang, kamu nggak bisa bikin skripsi. Tanpa skripsi, kamu nggak dapat ijazah. Tanpa ijazah, kamu nggak bisa ikut ujian advokat peradi. Tapi ada satu masalah.
Susah sekali mencari tempat magang yang gajinya lumayan di Blora ini. Aku hitung-hitung, dan angkanya tidak masuk. Di supermarket, gajiku lebih besar dari yang bisa diberikan tempat magang manapun. Kalau aku berhenti jadi kasir, gajiku tidak akan cukup untuk menutupi setengah uang sewa rumah, tagihan-tagihan, biaya kuliah, tabungan rumah impian, dan buat makan sehari-hari. Benar-benar tidak cukup. Aku bicara dengan Ilham. Mas, aku kepikiran mau resign dari supermarket buat ikut magang. Dia sampai tersedak es teh manisnya. Kamu mau apa? Resign dari kasir buat ikut magang wajib biar aku bisa lulus. Terus gajinya berapa? 1 juta? Dia tertawa. Tawa yang selalu dia keluarkan sebelum melontarkan kalimat andalannya. Tika, kamu punya kerjaan yang gajinya di atas UMR, status pegawai tetap, dapat THR, cuti, BPJS ketenagakerjaan. Dan kamu mau buang itu semua demi mengejar mimpi yang belum tentu berhasil. Kamu bakal ngancurin keuangan kita. Cuma sementara, Mas, cuma setahun. Setahun gak bayar utang itu namamu masuk daftar hitam slik OJK, BI checking. Bisa diusir dari kontrakan. Gimana kamu mau bayar jatahmu di rumah ini? Aku gak bakal bayarin tagihanmu sendirian. Aku udah bilang dari awal. Bukankah itu yang kalian sebut kesetaraan hak? Ilham menatapku dengan tatapan kan sudah ku bilang, lalu kembali main game. Aku tetap bekerja sebagai kasir. Akhir tahun pun tiba. Aku baru saja merayakan ulang tahunku yang ke-29. Untuk merayakannya, Ilham membawaku makan di luar. Di KFC Mall tempatnya bekerja. Dia pesan ayam untuknya, dan paket panas spesial untukku. Dia pakai kupon diskon dari aplikasi dan dengan bangga membayar seluruh tagihan pakai voucher makan dari perusahaannya. Ini hadiah ulang tahun dariku buat kamu, sayang. Aku berterima kasih, tersenyum, dan memakan ayamku dengan perasaan bahagia. Makan malam seharga 100.000 itu adalah kali terakhir aku menatapnya sambil berpikir bahwa aku menikah dengan pria yang mencintaiku. Karena seminggu kemudian aku menemukan sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Waktu itu hari Minggu dan aku sedang libur. Biasanya, kalau liburku jatuh di hari Minggu, aku selalu menjenguk ibuku, tapi hari itu aku memutuskan untuk di rumah saja dan melakukan bersih-bersih total. Rumah sudah sangat berantakan. Aku pun mulai turun tangan. Ilham sedang pergi bekerja. Rumah itu sepenuhnya milikku hari itu. Aku menyusun daftar di kepalaku. Mencuci baju, menyikat kamar mandi, mengepel lantai, menyapu kolong furnitur, mengelap kaca jendela. Ini akan jadi hari yang produktif. Aku mulai dari ruang cuci. Ada setumpuk baju kotor, aku mulai memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci. Aku mengambil jaket denim yang biasa dipakai Ilham untuk kerja, yang seperti biasa dibiarkannya tergeletak di kursi dapur. Sebelum memasukkannya ke mesin, aku melakukan rutinitas wajib, memeriksa saku-sakunya. Ilham punya kebiasaan meninggalkan uang lecek di dalam saku, dan aku sudah belajar dari pengalaman untuk selalu mengeceknya. Saku depan kanan, kosong. Saku depan kiri, bungkus permen karet bekas. Saku bagian dalam, ada selembar kertas terlipat. Aku mengeluarkannya. Ternyata itu tagihan. Aku membukanya. Itu adalah tagihan UKT dari Unikoni. Detik itu juga aku berpikir. Ngapain tagihan kampus ada di dalam jaket Ilham? Aku langsung curiga. Aku sendiri tidak pernah mencetak tagihanku. Semuanya kubayar lewat aplikasi. Mataku tertuju pada nominalnya, Rp 2.000. Biaya kuliahku cuma Rp 1.500.000. Lalu mataku turun ke nama mahasiswanya. Valeska Puspitasari, Ilmu Komunikasi Malam, semester 8. Aku membeku. Ku baca lagi. Valeska Puspitasari. Aku tidak mengenalnya, belum pernah dengar nama itu seumur hidup, tapi tagihan kampusnya ada di dalam jaket suamiku. Hal pertama yang kulakukan adalah memfotonya. Tanpa berpikir panjang, tanganku bergerak sendiri. Foto tagihan penuh, foto namanya, foto kode pembayarannya. Ku tinggalkan tagihan itu di atas meja dapur. Aku melanjutkan acara bersih-bersih. Aku menyikat lantai dengan kepala tertunduk, jantungku berdegup kencang sampai terdengar di telinga, dan kepalaku tak berhenti berputar. Sedang apa tagihan itu di dalam jaket suamiku? Siapa Valeska ini? Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin itu anak teman kerjanya. Alasan apapun yang masuk akal. Bisa saja ini bukan hal besar, tapi instingku menolak percaya versi itu. Ilham pulang jam 8 malam, mengecup pipiku, lalu minta dibuatkan mie instan. Dia duduk di sofa dan menyalakan TV. Aku ke dapur, membuat mie, mengambil tagihan itu, lalu duduk di sebelahnya. Mas, ya, sayang, aku nemu tagihan ini di dalam jaketmu. Valeska ini siapa?
Ilham langsung tersedak minyak. Terbatuk sekali, terbatuk 2 kali, mengambil gelas es teh dan meminumnya sampai habis. Dia menarik napas. Batuk itu bukan batuk orang tersedak beneran, itu batuk orang yang butuh waktu untuk berpikir. Dan dia berpikir cukup lama, lalu mulai bicara dengan suara tinggi khas orang yang tertangkap basah. Oh, Valeska itu anaknya Mbak Siska yang di tempat kerja. Mbak Siska lagi sibuk banget nggak sempat ke bank buat bayar UKT anaknya. Jadi dia minta tolong aku yang bayarin. Dia ngasih uang tunai ke aku. Terus aku bayarin lewat aplikasi dan aku lupa ngembaliin kertasnya ke dia. Alasannya terdengar masuk akal. Di kepala wanita yang gampang ditipu, alasan itu mungkin lolos. Seandainya saja tidak ada satu detail kecil yang mengganjal. Aku kenal Mbak Siska. Dia sudah bertahun-tahun kerja dengan Ilham dan aku pernah ikut acara gathering karyawan tokonya. Mbak Siska itu masih lajang dan tidak punya anak. Dia selalu membanggakan bahwa anak-anaknya adalah ketiga kucing ras Peaknos miliknya. Dia sedang berbohong tepat di depan wajahku, tapi aku pura-pura percaya. Aku tersenyum dan berkata, "Oh, gitu ya Mas. Ya udah, besok balikin ke dia ya." Ku berikan kertas tagihan itu, lalu pergi ke dapur untuk cuci piring. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau dia berbohong, berarti dia menyembunyikan sesuatu. Kepalaku rasanya sampai gatal. Tahu kan, rasa gatal di dahi yang dikenali semua wanita saat firasatnya mulai bekerja? Ya, kalau sudah gatal, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Aku menunggunya sampai tidur. Ilham tidurnya seperti orang mati, apalagi kalau habis minum bir. Dan malam itu, setelah pertanyaanku tadi, dia menghabiskan 3 kaleng. Mungkin buat menenangkan diri, aku mengambil ponselnya dari meja nakas. Aku tahu pola kuncinya. Aku sudah puluhan kali melihatnya menggambar pola itu. Pola kotak sederhana, sama sekali tidak kreatif. Kubuka kunci layar dan masuk ke WhatsApp. Ketemu. Chat dengan Valeska. 2 tahun. Chat mereka sudah berlangsung selama 2 tahun. Pesan mesra, foto, voice note, video, tagihan pembayaran, bukti transfer, kado, sampai janjian di hotel. Dan pria itu bilang ke perempuan itu, "Aku cinta kamu, sayang. Kamu itu wanita cantik, pintar, dan seksi. Kangen banget sama kamu, tuan puteriku. Sini kirim tagihan kampusmu biar aku yang bayar." Investasi di bidang pendidikan itu penting. Aku menangis. Aku tidak bisa menahannya. 2 tahun. 2 tahun dia berselingkuh dengan perempuan itu. 2 tahun membiayai kuliahnya. 2 tahun meyakinkan perempuan itu bahwa investasi pendidikan itu penting. Sedangkan untukku, istrinya selama 6 tahun, bagiku berlaku hal yang sebaliknya. Bagiku dia bilang, "Ijazah nggak bikin kenyang. Kamu bakal hancur kalau resign dari kerjaan tetap. Kalau mau buang waktu buat gituan, pakai uangmu sendiri." Aku mengusap wajahku dengan lengan baju. Aku menangis sepuasnya. Duduk di sofa, dalam kegelapan, dengan ponselnya di tanganku. Setelah itu aku berhenti menangis. Reaksi tubuhku berubah. Berubah menjadi amarah yang dingin, amarah paling mengerikan yang pernah ada. Aku men-screenshot semuanya. Setiap pesan, setiap foto, setiap bukti transfer, setiap tagihan UKT yang dibayarkan. Aku mengirim semuanya ke emailku, lalu menghapus tangkapan layar itu dari galeri, menghapus email terkirim, mengunci layar, dan meletakkan ponselnya kembali di atas nakas, tepat di posisi semula. Dan disitulah aku bersumpah pada diriku sendiri. Mereka harus membayar ini. Aku pergi ke ruang tamu, berbaring di sofa, membuka chat Dimas di ponselku dan mengirim pesan. "Udah tidur belum?" Dia langsung membalas. "Belum, Tika." "Ngapain kamu jam segini melek, Jeng? Besok libur?" "Nggak. Dim. Aku baru aja nemuin sesuatu." Aku mengirim foto tagihan, bukti screenshot chat Ilham dengan Valeska. Semua yang kumiliki. "Gila, Jeng. Ilham punya simpanan." "Sepertinya begitu, Dim." "Kamu kenal dia?" "Nggak, tapi dia anak ilkom di kampus kita." "Bentar ya, aku cari IG-nya dulu." Beberapa detik kemudian dia membalas. "Nggak ketemu. Dia nggak punya IG, nggak ada di mana-mana. Cuma nemu namanya di Google di daftar mahasiswa lolos SNMPTN. Hari gini siapa yang nggak punya medsos?" Aku memegang ponsel tanpa tahu harus bilang apa. Dimas yang bicara duluan. "Tunggu bentar, Tik. Semester 8 jurnalistik. Aku punya temen di kelas itu, namanya Reza. Besok di kampus aku tanyain ke dia buat nyari tahu lebih lanjut. Sekarang kamu coba tidur, Jeng." Aku mematikan ponsel dan mencoba tidur di sofa itu juga. Saat alarm berbunyi jam 6 pagi, aku bangun seperti zombie. Kubuatkan kopi,
Kusiapkan roti tawar dan meses di meja. Ilham bangun sambil meregangkan tangan. Dia bahkan tidak sadar aku tidur di sofa. Dia memakan roti mesesnya dan berangkat kerja naik motor. Aku memakai seragam supermarketku, naik angkot, men-scan barcode seharian penuh seperti robot. Di dalam hati, aku menggertakkan gigi menahan amarah. Aku selesai shift jam 4 sore, pulang ke rumah, ganti baju, masak makan malam, ambil ransel lalu berangkat ke kampus. Dimas sudah menungguku di gerbang Unikoni, terlihat gelisah, dengan ekspresi orang yang punya banyak sekali bahan gosip. Tik, aku udah ngobrol sama temenku si Reza. Valeska emang teman sekelasnya dan kamu pasti nggak nyangka. Valeska udah punya pacar. Aku tertawa. Tawa gugup, tawa yang keluar sendiri karena otak tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Serius kamu? Serius, Jeng. Dan ada gosip yang lebih panas lagi. Duduk dulu biar nggak pingsan. Aku tetap berdiri dan dia langsung nyerokos. Pacarnya mau ngelamar dia pas acara wisuda hari Jumat besok. Satu kelas udah pada tahu, cuma dia doang yang nggak tahu. Dia bakal jadi perwakilan lulusan terbaik buat pidato. Dan pas selesai pidato, pacarnya bakal naik bawa buket bunga dan semua orang bakal angkat tulisan. Valeska, maukah kamu menikah denganku? Aku menatap Dimas tanpa reaksi. Otakku seperti mati lampu beberapa detik. Perempuanku, itu punya pacar, dan dia jadi simpanan suamiku. Suamiku membiayai kuliahnya, padahal dia punya pacar. Dim, aku bakal bunuh pelakor itu sekalian sama si brengsek Ilham. Sabar, Jeng, sabar. Masih ada lagi, masih ada lagi. Aku nemuin sesuatu yang bakal bikin kamu jantungan. Pegangan ya, aku masih berdiri mematung di depannya, dan dia melanjutkan. Ingat foto yang kamu kirim semalam? Di salah satu chat itu ada foto Valeska. Foto dengan gaya ala-ala model studio gitu. Aku potong fotonya. Terus aku pakai fitur reverse image search di Google. Cepetan kasih tahu, Dim. Sabar, Jeng, tarik napas. Dia ada di situs website wanita panggilan escort, dengan nama panggung Valeska Hilton. Valeska, ditulis dengan gaya norak pakai W di awal, double L di tengah, K dan A di akhir, dan nama belakang Hilton seperti Paris Hilton. Barulah saat itu aku duduk. Aku duduk di salah satu kursi di lobi kampus. Otakku mulai memproses semuanya. Tunggu. Apa Ilham tahu kalau dia wanita panggilan? Apa Ilham yang memesan jasanya duluan? Tapi bagaimana bisa? Ilham cuma orang melarat yang gajinya 3 juta sebulan. Bagaimana bisa orang dengan gaji 3 juta sanggup menyewa jasa cewek open BO kelas atas? Hitung-hitungannya tidak masuk. Sama sekali tidak. Aku lebih yakin kalau Ilham tidak tahu bahwa Valeska adalah wanita panggilan. Apalagi kalau Valeska punya pacar. Ilham kepincut padanya, dan Valeska berhasil meyakinkan suamiku untuk membiayai kuliahnya dengan imbalan pacaran pura-pura. Karena dari pesan WA yang kubaca, persis seperti itu polanya. Seperti orang pacaran, bukan hubungan antara klien dan pekerja seks. Dan ada satu hal lagi, kalau Valeska punya pacar, dan pacarnya bakal datang ke wisudanya, maka sudah pasti dia tidak mengundang Ilham, kan? Bayangkan saja kehancurannya. Dia tidak akan mau badut simpanannya muncul untuk memberinya selamat dengan ciuman bibir dan buket bunga. Dari situ, aku sampai pada satu kesimpulan, 9,9% kemungkinan Valeska tidak pernah memberitahu Ilham soal wisudanya. Skripsi, syarat kelulusan rencana istri paling sakit hati, milikku sudah siap. Aku menatap Dimas. Dia membalasku dengan wajah syok, mata melotot, satu tangan memegang siku dan tangan lainnya memegang dada. Dim, kita harus datang ke wisuda ini. Dia menghela napas lega. Ya ampun Jeng, akhirnya. Kamu diam aja selama 2 menit, aku kira kamu kena stroke. Aku tidak tahan lagi. Aku tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Dimas yang memegang dadanya benar-benar menghilangkan beban berat dari pundakku yang bahkan tak kusadari keberadaannya. Jadi kamu mau temenin aku? Emangnya apa rencana kamu? Tik, aku memberikan senyum paling iblis yang kumiliki. Dim, kalau tebakanku benar, acara wisuda ini akan masuk buku sejarah. Dimas tersenyum lebar. Senyum yang muncul ketika seseorang sadar akan ada keributan dan dia punya tiket kursi VIP. Aku siap, anggap aku ikut. Malam itu aku pulang ke rumah dengan pikiran yang berlari kencang. Ilham sedang di sofa main PS, makan Doritos tanpa peduli tangannya mengotori stik PS. Aku cuma bilang, malam, masuk kamar, berbaring dan menatap langit-langit. Matematikanya mulai terjawab di kepalaku. Ilham digaji Rp 3.000 sebulan bayar setengah uang sewa Rp 750.000. Listrik, internet, dan setengah belanjaan sekitar Rp 1.000. Ditambah uang transferan rumah impian Rp 500.000.
Dia juga masih harus beli bensin, beli game baru, baju. Kalau dihitung-hitung, paling mentok sisa uangnya cuma sekitar Rp500.000. Tapi tetap saja, selama 2 tahun terakhir, dia membiayai kuliah Valeska yang hampir 2 juta per bulan. Belum lagi sewa hotel dan kado. Hitung-hitungannya nggak bakal pernah pas. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah Ilham menggunakan uang rumah impian kita untuk membiayai perempuan gatal itu. Kemudian aku mulai memikirkan hal lain. Ilham berhubungan intim denganku tanpa pengaman, dan dia juga berhubungan dengan Valeska selama 2 tahun. Valeska sudah pasti tidur dengan entah berapa banyak pria hidung belang. Dan semua pria itu pasti juga berhubungan dengan istri mereka, dengan simpanan lain, dengan entah siapa lagi. Aku langsung duduk dari ranjang. Besok, sebelum kerja, aku akan langsung ke klinik laboratorium. Aku harus periksa darah secepatnya. Selasa pagi tiba. Sebelum Ilham berangkat kerja, aku bertanya, "Mas, kira-kira uang tabungan rumah kita udah ada berapa ya?" Dia sedang minum kopinya, sampai nyaris tersedak. Sayang, aku nggak hafal detailnya, tapi kayaknya udah ada sekitar 75 juta deh. Tapi itu masih kurang buat DP rumah. Cuma 75 juta, kukira kita udah nabung lebih banyak. Dia berdiri, mengambil kunci motornya. "Ya gimana Tika, kalau kamu nggak ngabisin duit buat bayar kuliahmu, kita pasti udah nabung lebih banyak." Aku telat. Dah. Dia pergi tanpa menghabiskan kopinya. Suara motornya menghilang di tikungan dan aku tetap duduk di meja. Persis seperti karakternya. Yang disalahkan selalu urusan kuliahku. Aku mengambil tas dan pergi ke laboratorium. Aku melakukan cek darah lengkap dan tes penyakit menular seksual. Saat jam istirahat siang, aku berjalan sambil makan risoles menuju kantor Bapak Bimasena, pengacara keluarga yang kantornya tidak jauh dari supermarket. Kantornya bagus, di lantai 2 sebuah gedung komersial. Dengan ruang tunggu yang luas, resepsionis di depan, ruangan terpisah untuk setiap pengacara rekanan, dan 2 meja untuk anak magang di luar. Pak Bima adalah pengacara utama, terkenal di seluruh penjuru kota sebagai pengacara yang adil. Saat aku tiba, aku lumayan terkejut. Aku membayangkan akan bertemu bapak-bapak tua berkacamata melorot, dasi longgar, dan wajah kelelahan. Tapi Pak Bimasena sama sekali tidak seperti itu. Dia pria berusia 32-an awal, tinggi, kurus, berambut gelap dengan sedikit uban di bagian pelipisnya, memakai kacamata bingkai sederhana dan kemeja rapi tanpa dasi. Dia memiliki pembawaan tenang khas orang yang sudah melihat asam garam dunia dan tidak gampang kaget. Aku duduk di kursi seberang mejanya, mengeluarkan ponsel dari tas, lalu menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Aku menunjukkan bukti chat, tagihan, dan nominal transferan ke rekening Ilham untuk rumah impian kita. Pak Bima mendengarkan dalam diam, sambil menopang dagu. Setelah aku selesai, dia membenarkan posisi kacamatanya, mengambil buku catatan, mencatat 3 hal, lalu menatapku. "Anda mendokumentasikan semuanya dengan sangat rapi. Ada tanggal, nominal, bukti transfer, urutan chat secara lengkap. Sangat terorganisir." Aku tersenyum tanpa sengaja. Sebenarnya ini bukan momen untuk tersenyum, tapi ya begitulah. "Saya ini mahasiswa hukum Pak, saya tahun keempat di Unikoni." Dia mengangkat sebelah alisnya dengan senyum tipis. "Berarti Anda sudah setengah jalan. Ini akan sangat mudah dijelaskan." Dia kembali melihat catatannya. "Jadi begini, Bu Kartika. Saya akan mengajukan gugatan cerai secara litigasi. Dan kita akan menuntut kembali setiap rupiah yang Anda transfer ke rekeningnya dengan keterangan. Untuk rumah impian kita, lengkap dengan bunga dan penyesuaian inflasi." Aku mengangguk setuju. Itulah kalimat yang paling ingin ku dengar. Aku keluar dari kantornya dengan membawa map kuning di bawah lenganku dan beban di dadaku sedikit berkurang. Uang rumah impian itu tidak hilang. Setiap uang yang kukirim dengan pesan manis itu, dengan sangat religius dari bulan ke bulan, akan kembali padaku. Dan kalau Ilham sudah menghabiskan uang itu untuk si pelakor, maka sekarang dia harus ikut mangkal bersama perempuan itu untuk melunasinya padaku. Aku membuat jadwal konsultasi lagi untuk hari Senin minggu depannya. Hari Rabu, sepulang dari supermarket, aku mampir ke rumah ibuku sebelum ke kampus. Aku duduk di dapur dan menceritakan semua yang terjadi. Ketika aku selesai bercerita, dia berdiri dari kursi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia berjalan ke kotak alat jahitnya dan mengeluarkan gunting besar, gunting yang biasa dipakai untuk memotong kain tebal. "Tika, Ibu bakal potong burungnya si keparat itu." "Bu, taruh guntingnya. Berani-beraninya si bajingan itu ngelakuin ini ke kamu." Butuh waktu setengah jam untuk membujuk ibuku menaruh gunting itu.
Pada akhirnya, dia setuju untuk membantu dengan cara yang benar. Kami sepakat bahwa selama minggu itu aku akan memindahkan barang-barangku ke rumahnya sedikit demi sedikit. Kamis pagi, aku langsung ke laboratorium untuk mengambil hasil tes yang kulakukan hari Selasa. Saat petugas resepsionis menyerahkan amplopnya, tanganku mulai bergetar. Aku duduk di kursi lorong dan membukanya. Negatif, 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 positif. Untuk klamidia. Aku menutup mata dan menarik napas dalam-dalam. Semua rasa marahku pada Ilham baru saja mendapat lapisan baru. Lapisan berupa keinginan untuk membakar rumah beserta dirinya di dalam. 7 tahun setia. Dan hadiah yang kudapat dari suamiku adalah klamidia, souvenir dari wanita panggilan yang dia biayai. Aku keluar dari lab dan langsung menuju puskesmas. Aku mengambil nomor antrean, menunggu sejam. Saat dipanggil, aku masuk ke ruang dokter. Dokter membaca hasilnya, menanyakan beberapa hal, termasuk gejala. Aku tidak merasakan gejala apapun. Ternyata 7% orang yang mengidap penyakit ini tidak menunjukkan gejala, asimptomatik. Mereka baru sadar setelah melakukan medical check-up. Dokter itu meresepkan antibiotik dan menyuruhku meminum 4 tablet sekaligus. Ibu harus memberitahu pasangan ibu supaya dia juga diobati, kata dokter tanpa mengalihkan pandangan dari rekam medisku. Dan pasangan ibu harus memberitahu semua pasangan intimnya selama setahun terakhir. Dan pasangan dari pasangannya juga harus tahu. Klamidia itu menyebar seperti gosip di kota kecil, Bu Kartika. 1 orang yang tidak diobati bisa menularkan ke 10 orang. Itulah mengapa komunikasi adalah bagian dari pengobatan. Komunikasi adalah bagian dari pengobatan. Aku suka kalimat itu. Tenang saja dok, aku akan mengomunikasikannya dengan cara terbaik. Aku mengambil obatnya di apotek puskesmas, langsung menelan 4 pil itu sekaligus pakai air dari gelas mineral plastik yang disediakan BPJS. Saat aku keluar dan sinar matahari menerpa wajahku, aku hanya punya satu kepastian. Si brengsek itu akan menyesal pernah dilahirkan. Aku sampai di supermarket, menyerahkan surat izin, lalu meminta atasanku untuk menukar hari liburku. Berhasil. Aku menukar liburku untuk keesokan harinya. Hari Jumat, hari wisuda. Jumat pagi cuaca cerah. Aku bangun sebelum alarm berbunyi. Ilham masih tertidur mangap, ngiler di atas bantal. Melihat wajahnya, muncul keinginan yang nyaris tak tertahankan untuk mengambil gunting dan melakukan apa yang ibuku niatkan 2 hari yang lalu. Tapi aku punya rencana, dan rencanaku jauh lebih baik daripada sekadar memotong anunya. Aku bangun, ke dapur, merebus air, menaruh roti tawar di meja, bersama telur dan margarin. Aku duduk. Dia muncul di pintu, menyeret sandal jepitnya, mengucek mata, dengan napas bau naga. Dia duduk di depanku dan mulai makan dengan santai. Aku mengambil teko berisi kopi panas dan menyiramkannya ke wajahnya. Lalu aku mengambil cabai merah giling dan menggosokkannya ke matanya. Aku menghantam kepalanya dengan wajan besi tebal milik ibuku. Tiba-tiba terdengar suara Ilham membuyarkan lamunanku. Kamu kenapa, Tika? Kayak orang ngelamun aja. Aku tersadar dari halusinasiku. Aku menelan amarahku bulat-bulat, tersenyum. Aku menuangkan kopi untuknya dan melempar umpan. Gak apa-apa mas. Aku cuma kepikiran soal acara wisuda hari ini buat jurusan tata busana dan ilmu komunikasi. Dia berhenti mengunyah. Menatapku dengan mulut penuh roti. Tata busana dan ilmu komunikasi? Iya, anak-anak yang udah nyelesain semester dalam. Akarannya dibuka buat umum. Mulainya jam 7 malam. Kampus pasti penuh banget nanti. Aku jadi gak sabar nunggu giliranku. Deg-degan banget rasanya. Tinggal setahun lagi. Benihnya sudah kutanam di kepalanya. Aku melihat ekspresi berpikirnya, sebelah alisnya terangkat. Dia menelan rotinya cepat-cepat, menghabiskan kopi dalam diam, mengambil kunci motor, memberikan kekupan kering di pipi kuyuk lalu pergi. Sepertinya benar dugaanku, Valeska memang belum memberitahu Ilham tentang acara wisudanya hari itu. Tapi aku yakin seyakin-yakinnya, Ilham tak akan melewatkannya. Dia sudah membayar setengah dari ijazah itu. Dia pasti ingin melihat pelacurnya memegang map ijazah. Satu-satunya keraguan adalah, bagaimana kalau dia menelepon perempuan itu untuk mengonfirmasi? Apa Valeska akan berbohong? Apa dia akan bilang dia nggak ikut wisuda? Entahlah, itu risikonya. Kita lihat saja nanti. Jam 12 siang. Ponselku bergetar. Pesan dari Ilham. Sayang, hari ini aku lembur. Akhir tahun. Mal penuh orang pada beli kado. Pulang malam ya. Halah. Mas Ilham, kamu pikir aku anak kemarin sore? Aku membalas. Oke mas. Semangat kerjanya. Muah. Si idiot itu pasti akan datang.
Jam 6 sore, aku mengambil ranselku dan pergi ke kampus, terlihat seperti hari-hari biasa. Sesampainya di Unikoni, Dimas sudah menungguku di gerbang. Di belakangnya ada gerobak penjual pisang kokelat lumer piskok, jajanan legendaris di kampus kami. Kami membeli satu-satu. Kami berjalan menuju auditorium utama. Auditorium sudah penuh sesak. Dimas menarik lengan bajuku dan kami duduk di barisan paling belakang, mojok di ujung. Orang-orang berdatangan dengan wajah bahagia. Nenek-nenek membawa kado yang dibungkus kertas. Ayah menggandeng anak kecil, ibu merapikan rambut anak perempuannya yang memakai toga di pintu masuk, kakak laki-laki memotret adiknya. Bunga, balon bentuk hati, bau khas perayaan, bau kebanggaan. Kebanggaan akan anakku akhirnya sarjana. Dan saat itulah aku melihatnya, masuk lewat pintu utama dengan seragam tokonya, kemeja lengan pendek biru, celana bahan krem, memegang buket mawar merah raksasa di tangannya. Sang tokoh utama, calon mantan suamiku. Aku menyikut lengan Dimas. Tuh lihat, siapa yang datang. Dimas mengikuti arah pandanganku. Saat melihat buket bunganya, dia menutup mulut dengan tangannya. Jeng, sumpah nggak percaya. Malu-maluin banget, dia bawa buket. Selama 7 tahun kami bersama, Ilham tidak pernah memberiku bunga. Dia selalu bilang itu buang-buang uang. Bunga bakal layu dalam seminggu. Lebih baik kasih barang yang berguna. Tapi ternyata, buang-buang uang jadi masuk akal kalau buat pelacur. Saat itu lampu auditorium mulai diredupkan perlahan. Penonton mulai tenang. Seorang bapak-bapak naik ke panggung membawa mikrofon, rambutnya beruban, pakai setelan abu-abu, kacamata menggantung di lehernya. Kemungkinan besar seorang dosen yang disuruh jadi MC dadakan karena dia tidak enakan buat menolak. Selamat malam semuanya. Dengan rasa syukur yang mendalam, kita berkumpul di sini pada momen yang sangat spesial ini. Bla bla bla. Pidato basi seperti biasa. Dosen itu selesai bicara, mendapat tepuk tangan basa-basi, lalu mulai memanggil nama para wisudawan. Pertama dari jurusan tata busana, cuma ada 8 orang. Mereka naik dari sisi kanan panggung, menerima tabung ijazah, berpose untuk difoto, lalu duduk di kursi yang disediakan. Setiap satu nama dipanggil, akan ada sekelompok penonton yang bersorak heboh. Keluarga, teman, pacar, tunangan, selingkuhan, bawa tulisan karton, meletuskan balon. Sepupu yang menangis mungkin karena sadar setelah ini dia akan dibanding-bandingkan di setiap acara kumpul keluarga. Setelah itu giliran jurusan ilmu komunikasi, ada 30 wisudawan. Mereka naik satu persatu, dan akhirnya, MC memanggil. Valeska Puspitasari. Sorakan penonton meledak lebih keras dari wisudawan manapun. Teman-teman sekelasnya sudah bersiap. Jelas sekali dia adalah bintang utama hari itu. Teriakan, tepuk tangan, siulan. Dia melangkah ke panggung seolah-olah sedang ikut kontes Miss Universe. Tinggal melempar kecup jauh saja ke penonton. Dia memakai kebaya dan toga yang jauh lebih pas di badan ketimbang yang lain. Sepatu hak tinggi merah yang serasi dengan warna lipstiknya, rambut diwarnai pirang dengan tatanan salon mahal, riasan wajah profesional, bulu mata palsu, kulit berkilauan. Dia berjalan lambat dengan sengaja agar jadi pusat perhatian. Perempuan, itu memang cantik, aku tidak akan bohong. Dia mengambil tabung ijazah, memamerkan senyum paling dibuat-buat untuk kamera, melambaikan tangan ke arah penonton, lalu duduk di barisan depan. Aku menatap Ilham. Dia sedang tersenyum sebodoh mungkin yang pernah kulihat seumur hidupku, mirip anak kecil nunggu dikasih hadiah ulang tahun. Setelah itu sisa wisudawan dipanggil. Saat wisudawan terakhir duduk, sang MC kembali ke tengah panggung dengan mikrofon di tangannya. Bla bla bla. Dan sekarang, sambutlah, perwakilan lulusan terbaik dari jurusan ilmu komunikasi, Valeska Puspitasari. Aku memperbaiki posisi dudukku, lalu menggigit piskok lumerku. Momennya tiba. Pertunjukan akan segera dimulai. Valeska bangkit dari kursinya dan berjalan menuju mimbar dengan senyuman ala pemenang piala Oscar. Dia membetulkan posisi mikrofon. Selamat malam dosen-dosen yang terhormat, rekan-rekan seperjuangan, dan keluarga yang tercinta. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi kita semua, terutama bagiku, yang berasal dari keluarga sederhana di kampung. Aku selalu bekerja keras. Bangun jam 5 pagi setiap hari untuk belajar sebelum bekerja. Dan aku bekerja keras membiayai kuliahku sendiri dengan keringatku. Hari ini aku bisa berkata bahwa semuanya sepadan. Siapa yang berusaha, pasti akan mencapainya. Aku menatap Dimas. Dimas menatapku dan berbisik. Bangun jam 5 pagi buat ngelayanin klien. Ya ampun, dia pasti menderita banget. Bayangin kerja di tempat di mana semua orang bebas sama dia.
Aku langsung menggigit piskokku kuat-kuat supaya tidak tertawa kencang. Dimas ini memang mulutnya tidak disekolahkan. Jauh di barisan depan sana, kulihat Ilham bergerak gelisah di kursinya. Menyilangkan kaki kanan, lalu kaki kiri, menggaruk leher, menatap buket bunganya, lalu menatap panggung. Dari raut wajahnya terlihat jelas ada kebingungan di dalam otak gudangnya. Kemudian Valeska mengakhiri pidatonya dengan kalimat klise khas orang pidato. Sebagai penutup, atas nama seluruh teman seangkatan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita, para dosen, dan semua keluarga yang memperkayai kita selama 4 tahun ini. Ijazah ini adalah milik kita sama seperti milik kalian. Terima kasih banyak dan selamat malam. Tepuk tangan bergemuruh. Ibu Valeska sibuk merekam pakai HP. Ayahnya menangis terharu kebanggaan. Kasihan sekali. Saat itulah, dari barisan tengah, seorang pria berdiri. Pakai setelan jas dan dasi. Rambut coklat, mata terang, sangat tampan. Itu adalah pacarnya, Bayu. Bayu naik ke panggung membawa buket bunga yang jauh lebih besar dari milik Ilham. Dia mengambil mikrofon dari sang MC yang sudah tahu apa yang akan terjadi. Bayu memberikan senyuman paling penuh cinta yang pernah kulihat dari seorang pria. Dia berdeham dan mulai bicara, "Valeska, sayangku." Semua orang langsung hening. Valeska menutup mulutnya dengan kedua tangan. 3 tahun lalu aku bertemu denganmu, dan sejak hari itu aku tahu kamu adalah wanita dalam hidupku. Hari ini di depan keluarga kita, teman-teman kita, dan para dosen yang melihatmu berkembang. Bayu berlutut di lantai panggung dan membuka sebuah kotak cincin. Teman-teman sekelas jurnalistik di belakang serempak mengangkat papan kardus. Masing-masing membawa satu huruf, membentuk kalimat, "Valeska, maukah kamu menikah denganku?" Valeska langsung menangis di atas panggung. Menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Iya, Bayu. Tentu saja iya. 1000 kali iya." Dia melompat memeluk leher Bayu, menaburkan kelopak mawar ke lantai panggung. Mereka berciuman bibir di depan seluruh hadirin. Cincin disematkan ke jarinya. Penonton langsung heboh bersorak. Ibu Valeska menangis keras. Bapaknya berteriak, "Ya Tuhan, anakku perempuanku." Keluarga merekam, semua orang tepuk tangan. Momen paling indah sedunia. Aku melirik ke arah Ilham, dan saat itulah kejadiannya bermula. Ilham mendadak berdiri, menudingkan buket bunganya ke panggung dan berteriak sekuat tenaga. "Aku yang bayarin kuliahmu, dasar perempuan, penipu. Dan kamu ternyata punya pacar." Ilham berdiri tegak, wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Seluruh penonton membeku di tengah tangis haru mereka. Aku nyaris menjatuhkan piskok di tanganku ke lantai. Aku tidak menyangka reaksinya akan seheboh ini. Ibu Valeska menoleh padanya dengan marah. "Kamu gila ya? Kamu merusak momen paling bahagia dalam hidup anak kami." "Kamu ini siapa?" Aku melihat ke panggung. Valeska pucat pasi. Dia mematung, mulutnya menganga, menatap Ilham seolah sedang melihat hantu dari masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Ilham, yang matanya sudah dipenuhi darah amarah, menjawab ibu itu, "Ibu mau tahu saya siapa? Saya ini pacar anak ibu. Saya yang bantu dia nyelesain kuliah. Saya yang bayar uang semester dia selama 2 tahun terakhir. Dan sekarang saya baru tahu kalau dia punya pacar lain." Valeska di atas panggung akhirnya bisa bersuara. "Apa-apaan ini? Ini fitnah. Aku nggak pernah lihat bapak ini seumur hidupku." Ilham, yang sudah dikuasai iblis, tertawa mirip hiena. "Oh ya, Valeska. Belum pernah lihat aku seumur hidupmu?" Ilham mengutak-atik ponselnya sekitar 3 detik. Lalu membalikkan layar ponselnya ke arah penonton. Dari tempatku duduk di ujung belakang, aku tidak bisa melihat dengan jelas foto apa itu, tapi dari reaksi orang-orang yang duduk di dekatnya, dan terutama reaksi orang tua Valeska di barisan depan, foto itu sangat menjelaskan semuanya. Tangan menutup mulut, mata melotot. Orang menyikut tetangga sebelahnya, ada yang sampai memalingkan wajah. Ilham berjalan dari barisan tengah menuju keluarga Valeska. Mengacungkan ponselnya di udara layaknya piala. "Ibu mau lihat lagi? Saya punya banyak foto lain. Lihat yang ini. Dan yang ini. Lihat nih. Terus, ibu kenal siapa laki-laki di sebelahnya ini?" Valeska dari atas panggung menjerit sambil menangis. "Hentikan, Ilham, berhenti." Ilham mendongak menatapnya dan tersenyum ala psikopat. "Ah, ingatanmu udah balik, Valeska, udah ingat siapa aku sekarang?" Bayu, yang sejak tadi berusaha mencerna apa yang terjadi dalam hidupnya, akhirnya tersadar. Dia memutuskan membela pujaan hatinya. "Berhenti sekarang bang, atau gue panggil polisi."
Ilham tidak berhenti, dia langsung menerobos naik ke panggung. Keduanya kini berhadap-hadapan. Saling dorong pun terjadi. Bayu mendorong Ilham. Ilham balas mendorong. Bayu melepaskan satu pukulan telak ke wajah Ilham. Ilham jatuh. Bangun lagi, menerjang Bayu, dan mereka berdua bergulingan di atas panggung. Valeska berdiri kaku. Tapi yang paling menarik perhatian adalah tatapan matanya yang seolah tak mampu memproses apapun yang sedang terjadi. Dia menatap penonton, menatap Bayu dan Ilham yang baku hantam, menatap papan-papan tulisan di lantai yang tadinya membentuk kalimat lamaran impiannya, mulutnya membuka dan menutup tanpa suara, mirip ikan keluar dari air. Hari yang seharusnya jadi hari terbaik dalam hidupnya telah berubah jadi mimpi buruk di depan 200 orang. Dan tebak, apakah teman-teman seangkatannya datang melerai, menolong, atau menenangkannya? Tentu saja tidak. Mereka justru sedang menjalani hari terbaik dalam karir profesional mereka. Setiap mahasiswa jurnalistik di sana memegang HP dalam posisi vertikal, merekam semuanya. Merekam dari sudut, dari tengah, dari belakang, ada yang sampai naik ke kursi. Beberapa yang agak sensitif terlihat ketakutan. Sisanya tertawa, kegirangan, sadar bahwa inilah berita eksklusif pertama dalam karir jurnalistik mereka. Sementara itu para dosen dan staf kampus yang ada di sana berlarian mencari satpam, tapi mereka bergerombol, tak ada satupun yang mau melerai perkelahian orang lain. Lagi pula, mereka tidak dibayar untuk ikut-ikutan babak belur. Di momen itulah aku memikirkan satu kemungkinan. Aku menoleh ke arah Dimas dan berbisik. Dim, aku udah kenal Ilham 10 tahun. Aku yakin banget kalau aku ngasih tahu dia soal penyakit itu secara diam-diam, dia nggak akan ngasih tahu Valeska setelah dipermalukan kayak gini. Dan Valeska bakal terus nularin penyakit itu dari satu klien ke klien lain. Semua klien itu bakal nularin ke pasangan mereka. Dalam 3 bulan, kota ini bakal kena wabah klamidia massal. Dan aku nggak bakal bisa tidur nyenyak kalau tahu itu. Gimana menurutmu kalau aku? Aku menceritakan ideku pada Dimas. Dimas menutup mulutnya dengan tangan. Serius, Tik, kamu berani? Aku memberinya senyuman yang sudah dia kenal, senyum orang yang sudah membulatkan tekad. Aku bangkit dari kursi tanpa menjawab, melangkah tanpa terburu-buru, dengan sisa piskok lumer masih di tangan kiriku, berjalan santai menuju panggung. Aku berjalan lewat pinggiran, menyusuri dinding. Tidak ada yang menatapku. Semua mata tertuju pada kekacauan di atas panggung. Aku menaiki anak tangga. Ilham dan Bayu masih bergulingan di lantai, saling pukul, dan mikrofon yang tadi dipakai MC tergeletak begitu saja di lantai. Aku berjalan pelan menuju mikrofon itu. Aku lewat tepat di sebelah kepala Ilham, yang saat itu sedang terkapar dengan posisi telentang. Apa yang kuceritakan ini bukanlah sesuatu yang kubanggakan. Tolong jangan hakimi aku. Tapi saat itu, aku hanyalah seorang istri yang diselingkuhi dengan status positif klamidia yang baru saja terdiagnosis. Aku berhenti, merunduk, dan aku meremas sisa piskok yang sudah dingin itu tepat di tengah wajah Ilham. Kokelat lumernya masuk ke hidungnya, mengalir dari mulutnya yang terbuka, menempel lengket di pipinya. Sisa kulit lumpia renyahnya menempel di kumisnya yang berantakan. Bayu, yang sedang berada di atas Ilham dan bersiap memukul lagi, tiba-tiba berhenti, melepaskan sengkeramannya, lalu menjauh dengan langkah terhuyung. Dia menatapku dengan tatapan siapa orang gila ini, dan kenapa dia ngolesin piskok ke muka orang ini. Aku mengelap tanganku ke celana jeansku. Berdiri, dan memungut mikrofon dari lantai. Ilham berteriak. Apa-apaan ini? Dia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, meludahkan koklat lumer, sama sekali tidak paham apa yang baru saja jatuh ke mukanya. Dia mendongak untuk melihat siapa yang melakukan hal gila itu. Dan saat itulah dia melihatku berdiri di tengah panggung dengan mikrofon di tangan. Tika, ngapain kamu di sini? Aku mengabaikannya. Aku menepuk mikrofon 2 kali untuk mengecek apakah masih menyala. Masih. Permisi. Jack. Satu persatu kepala menoleh ke arahku. Suara bising mulai mereda. Permisi. Selamat malam semuanya. Nama saya Kartika. Saya adalah istri sah selama 7 tahun dari pria bernama Ilham ini. Aku menunjuk Ilham. Penonton mulai berbisik-bisik. Loh, dia udah punya istri? Itu suaminya orang dan pacaran sama Valeska? Aku membiarkan bisik-bisik itu sebentar, lalu melanjutkan. Awal minggu ini, saya mengetahui bahwa suami saya ini sudah 2 tahun berselingkuh dengan bak yang cantik di sana ini. Aku menunjuk Valeska, yang sedang meringkuk di sudut panggung, berusaha bersembunyi di balik tirai merah. Bahkan, dia baru saja mengkonfirmasi informasi tersebut di depan kalian semua. Kalian semua adalah saksinya. Ilham masih terkapar di lantai. Dia berbisik dengan suara memelas,
Tika. Sayang, dengerin dulu. Aku melanjutkan tanpa sudi menatapnya. Nah, ketika saya membongkar perselingkuhan ini, saya juga menemukan sebuah fakta tentang gaya hidup Valeska. Dan apa yang saya temukan, sudah cukup membuat saya lari ke laboratorium untuk melakukan tes darah dan tes penyakit menular seksual. Seluruh auditorium mendadak hening seketika. Hening total. Seorang ibu di barisan depan langsung menutup mulut dengan tangannya. Ibu-ibu di belakangnya berseru astagfirullah. Aku melanjutkan. Saya, yang selama 7 tahun setia hidup bersama pria ini, tidak pernah berselingkuh sekalipun. Tapi sayangnya, saya tertular darinya. Aku memberi jeda sejenak untuk membiarkan informasi itu meresap. Aku menatap Ilham. Ekspresi wajahnya tak ternilai harganya. Ekspresi orang yang baru sadar secara langsung, di depan 200 orang, dengan lelehan kokelat di dagunya bahwa dia mengidap klamidia dan menularkannya pada istrinya. Tapi kita semua tahu bagaimana cara kerjanya, bukan? Kalau dia menularkannya ke saya, kemungkinan besar Valeska juga memilikinya. Kalau Valeska punya, calon suaminya juga pasti tertular. Dan siapapun yang pernah berhubungan tanpa pengaman dengan mereka. Iya, kalian pasti paham kemana arah pembicaraan saya. Di momen itulah dunia banyak orang di ruangan itu runtuh seketika. Padahal kalimatku tak seberapa panjang. Dari atas panggung, aku bisa melihat semuanya bagaikan menonton di kursi VVIP. Di barisan depan, seorang bapak berjas abu-abu menutup matanya dengan tangan, seolah memohon pada Tuhan agar diteleportasi dari sana. Istrinya di sebelahnya menatapnya dengan penuh tanda tanya. Agak ke belakang, seorang pemuda mulai mengusap-usap tengkuk, wajah, dan lehernya dengan gelisah. Perempuan di sebelahnya menoleh dan berbisik menanyakan sesuatu. Pemuda itu hanya memandangnya dengan tatapan penyesalan yang luar biasa. Perempuan itu langsung berbalik dan pergi dari sana. Si pemuda berlari mengejarnya. Ada orang-orang yang mulai berbisik gugup, ada yang mulai berdebat dengan suara keras, ada yang melangkah keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Suasananya kacau balau. Aku menatap Valeska. Dia memandang audiens dengan panik. Aku bisa melihat otaknya berputar keras. Mungkin sedang menebak berapa banyak dari kliennya yang hadir malam itu. Mungkin sedang menghitung berapa orang yang sudah dia tularkan. Sayang sekali aku tidak bisa secara blak-blakan bilang di mikrofon kalau dia wanita panggilan, bisa-bisa aku dituntut balik. Tapi ternyata ada orang idiot yang bersedia melakukan pekerjaan kotor itu untukku. Jauh di tengah auditorium, seorang pria paruh baya berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam karena marah, menunjuk-nunjuk ke panggung. Dia berteriak sambil berjalan menuju pintu keluar. Gimana ceritanya agensi escort yang bayarannya mahal nggak ngecek riwayat kesehatan cewek-ceweknya? Saya bakal tuntut agensi itu. Dia keluar dan membanting pintu. Orang-orang terdiam selama 2 detik, berusaha mencerna kalimat yang baru saja mereka dengar. Setelah itu auditorium meledak dalam bisik-bisik massal. Dia cewek open BO. Escort apaan? Itu bahasa halusnya wanita panggilan. Ya Allah Gusti. Berarti dia pelacur dong. Di saat itulah Ilham dan Bayu menoleh bersamaan ke arah Valeska. Secara live, di depan 200 orang, mereka berdua baru sadar kalau perempuan yang sedang mereka perebutkan mati-matian adalah seorang wanita panggilan. Ilham merangkak mendekatiku, nyaris berlutut, memohon. Sayang, aku sumpah aku nggak tahu dia itu wanita panggilan. Sumpah, Tika, maafin aku digoda sama dia, aku emang bodoh. Aku bersumpah nggak ada niat nularin penyakit apa-apa ke kamu sayang. Aku sumpah. Aku menatap wajahnya yang masih cemong oleh coklat piskok, lalu tertawa sinis. Seolah-olah fakta bahwa dia tidak tahu perempuan itu pelacur lantas menghapuskan dosa perselingkuhannya selama 2 tahun, brengsek banget kamu mas. Dasar pengkhianat. Gak ada yang bisa bikin aku sudi maafin kamu. Oh ya, aku udah ngeluarin semua barang-barangku dari rumah. Hari Senin besok, pengacaraku, Pak Bimasena, bakal ngajuin gugatan cerai. Dan kamu mending mulai nabung dari sekarang, karena aku tahu kamu pakai uang tabungan rumah impian kita buat ngebiayain dia. Kamu bakal ganti rugi semuanya, lengkap dengan bunga dan inflasinya. Ilham membuka mulut untuk membantah. Tika, kamu nggak bakal tega ngelakuin ini, kamu nggak berani. Aku berani, dan prosesnya udah jalan. Saat itulah aku mendengar Valeska menangis histeris di belakangku. Aku menoleh. Dia sedang berlutut di panggung, memeluk erat kaki celana panjang Bayu. Toganya kusut, rambutnya acak-acakan, maskaranya luntur. Dia memohon dengan suara khas anak kecil yang kehilangan mainan. Bayu. Bayu maafin aku. Itu cuma main-main aja, gak ada artinya sama sekali. Aku cuma hilaf sesaat, aku cinta sama kamu, Bayu. Aku sumpah, aku mau nikah sama kamu. Hilaf sesaat yang bertahan 2 tahun.
Batinku sinis. Bayu menatapnya dari atas, tanpa amarah, tanpa rasa kasihan, tak ada ekspresi apapun. Hanya tatapan kosong, tatapan yang lebih menyakitkan dari makian manapun. Valeska terus memohon, masih memeluk kakinya. Lalu Bayu mengambil tangan Valeska dengan sangat tenang dan pelan. Aku bahkan sempat melihat Valeska tersenyum penuh harap, mengira Bayu akan menyerah, bahwa Bayu akan memaafkannya, bahwa Bayu akan pergi dari sana sambil menggandeng tangannya untuk hidup bahagia selamanya. Tapi Bayu hanya menarik tangan Valeska ke atas, memegang cincin pertunangan itu, cincin yang baru dia pakaikan ke jarinya 5 menit yang lalu dan mencopotnya. Tunggu, kok cuma 5 menit? Ya saudara-saudara, semua drama kelas teri ini terjadi cuma dalam waktu 5 menit. Lanjut, Bayu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa menoleh menatap Valeska lagi, membalikkan badannya dan turun dari panggung. Dia berjalan menyusuri lorong tengah dengan kepala tegak, tidak melihat ke kanan kiri, tidak menangis, tidak bereaksi apapun. Dia keluar lewat pintu utama, dan itu adalah kali terakhir seseorang melihatnya di kota ini. Valeska berteriak histeris dari panggung. Bayu, Bayu balik. Bayu, kumohon, aku cinta kamu. Bayu tidak kembali. Kemudian orang tua Valeska naik ke panggung. Ibunya menangis makin kencang, ayahnya mengatupkan rahang, tanpa ekspresi. Valeska melihat kedua orang tuanya datang, membuka kedua tangannya berharap pelukan hangat dari keluarga, berjalan terhuyung dengan sepatu hak tinggi itu menuju ibunya. Tapi ayahnya bergerak lebih cepat. Dia merentangkan telapak tangannya di depan Valeska, memberi isyarat jaga jarak. Ayahnya tidak berteriak, dia bicara dengan nada rendah, tapi aku bisa mendengarnya. Kamu pulang cuma buat ambil barang-barangmu, Valeska. Kami nggak mau kamu tinggal di sana lagi. Kamu bikin malu keluarga. Dia membalikkan badan. Ibunya mengikuti dari belakang, tidak berani menatap wajah putrinya untuk terakhir kali. Mereka turun dari panggung dan pergi. Valeska kini sendirian, tak ada yang membela. Dia menatap Ilham dengan sisa-sisa harapannya. Mas Ilham, sayang, masih berani kamu manggil aku sayang. Kamu bohongin aku selama 2 tahun. Kamu jadiin aku badut. Aku yang bayar kuliahmu, Valeska. Aku kasih kamu barang-barang mahal, padahal kamu udah punya pacar dan ternyata kamu ini pelacur. Aku kehilangan istriku gara-gara kamu. Aku kehilangan hidupku gara-gara kamu. Harga dirimu itu lebih rendah dari tanah yang kamu injak. Ilham turun terhuyung-huyung dari panggung, dengan serpihan piskok yang masih menempel di kumis dan matanya yang mulai lebam. Valeska jatuh tersungkur dan menatapku. Sepertinya itu usaha terakhirnya. Siapa tahu istri yang dikhianatinya ini mau melakukan sesuatu. Punya rasa kasihan. Solidaritas sesama perempuan, katanya. Solidaritas gundulmu. Aku membalikkan badan, menuruni tangga dalam diam. Aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Saat aku mengangkat pandanganku menatap ke arah auditorium, aku sadar sudah tak ada satupun orang yang duduk. Seluruh penonton sudah berdiri, berjalan berbaris keluar menyusuri lorong. Pertunjukan telah usai. Di jalan keluar, aku melihat pasangan suami istri berdebat di tengah lorong. Seorang wanita menyeret suaminya pergi. Banyak orang yang merekam pakai HP vertikal. Orang-orang saling berbisik, merekam voice note untuk mengabarkan kejadian barusan. Sejak hari itu, Blora tak akan lagi sama. Dimas sudah menungguku di ujung lorong tengah, menyodorkan lengannya. Kami keluar bersama lewat pintu utama, tanpa terburu-buru, membelah kerumunan. Saat itulah para satpam kampus baru bermunculan, berlari masuk ke auditorium. Terlambat sedikit, kalau ada kejadian darurat beneran, bisa mati semua orang di dalam sana. Kami terus berjalan menuju mobil. Di dalam mobil, Dimas menoleh padaku dengan senyum nakal khas sahabat sejati. Jeng, kamu tadi fantastis abis. Rasanya kayak lagi nonton pementasan teater di atas sana. Setiap kata pas banget momennya. Pas nemplokin piskok ke muka Ilham, itu jenius. Kami tertawa bersama. Oh ya Tik, aku punya kabar. Apa? Aku udah kirim link profil Valeska yang di web escort itu ke Reza. Dia bilang dia mau lari pulang ke rumah sekarang juga buat nulis beritanya. Bakal diposting besok pagi di IG-nya. Bakal meledak nih, Jeng. Besok kita lihat sisa kerusakannya. Aku menyandarkan kepalaku ke jok mobil dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku benar-benar bisa bernapas lega. Keesokan harinya, beritanya sudah tayang. Dalam 24 jam, mendapat 2 juta penonton. Dalam 2 hari, videonya bahkan sudah masuk di akun gosip Lambe Turah. Ilham dan Valeska jadi meme nasional, dan kotaku, dalam seminggu, semua klinik dan lab di Blora penuh sesak.
Antrean panjang untuk tes penyakit menular seksual, PMS. Teman Dimas, Reza, mendadak jadi admin akun gosip resmi, bukan cuma untuk kota kami, tapi juga kota-kota sebelah. Dia mulai kebanjiran endorse, diundang meliput kafe baru, toko baju. Dalam 3 bulan, dia bahkan sudah punya manajer yang mengatur jadwalnya. Valeska di-cancel habis-habisan di sini. Dia menghilang. Bayu juga menghilang. Kasihan sekali dia, satu-satunya orang polos tak bersalah dalam cerita ini. Soal Ilham, aku juga berharap dia lenyap, tapi sayangnya tidak. Dia mulai bikin keributan setiap hari di depan supermarket tempatku bekerja, mengemis minta maaf sambil berlutut di trotoar. Dalam 2 minggu, aku kehilangan pekerjaanku. Manajer bilang pelanggan mulai komplain dan supermarket kehilangan omzet gara-gara sirkus yang dibuatnya setiap hari. Keluar dari ruangan mantan bosku, aku langsung menuju kantor Pak Bima Sena. Saat aku sampai, Pak Bima bisa meluangkan waktu untukku dan aku menyampaikan kabar bahwa Ilham bikin ribut di tempat kerjaku sampai aku akhirnya dipecat. Pak Bima menarik napas dalam, mencatat di bukunya, lalu membetulkan kacamatanya. Ini serius, Bu Kartika. Anda dipecat karena dia memicu keributan di tempat kerja Anda. Saya akan menambahkan kehilangan pekerjaan dalam tuntutan kerugian material di proses perceraian. Kita buat dia membayar untuk ini juga. Aku mengangguk-angguk puas. Itulah persisnya yang ingin kudengar. Saat itulah dia membenarkan posisi duduknya dan mengubah nada bicaranya. Ngomong-ngomong, Bu Kartika, permintaan perceraian di kota ini meledak semenjak acara wisuda malam itu. Selama 2 minggu terakhir saja, saya menerima 10 kasus klien baru, dan mereka semua, tanpa terkecuali, bilang datang ke sini atas rekomendasi dari Anda. Aku bingung sejenak, lalu baru teringat. Malam itu di auditorium. Saat aku berteriak ke Ilham bahwa pengacaraku, Bapak Bima Sena, akan mengurus proses perceraian kami. Ya ampun, Pak Bima, saya minta maaf. Saya tidak sengaja, itu keluar spontan gara-gara emosi sesaat. Saya nggak mikirin efeknya waktu itu. Santai saja, Bu Kartika. Dia tersenyum, senyuman pertamanya sejak obrolan kami dimulai. Saya bukan sedang komplain, saya justru sedang berterima kasih. Anda sudah mengisi penuh jadwal kerja saya sampai 6 bulan ke depan, dan karena alasan itulah, saya ingin menawarkan posisi magang di sini untuk Anda. Kalau Anda bersedia, saya sedang butuh tambahan staf secepatnya, dan Anda sudah masuk tahun ke-4 kuliah hukum. Pas sekali. Bagaimana menurut Anda? Aku menatapnya dan tersenyum cerah. Saya terima tawarannya, Pak. Terima kasih banyak. Aku tahu gaji magang lebih kecil dari gajiku di supermarket. Tapi pesangon kerja 10 tahun. Ditambah pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Cukup untuk menghidupiku dengan tenang selama beberapa tahun ke depan. Dan yang terpenting, aku akhirnya bisa bekerja di bidang hukum. Pekerjaan yang selalu kuimpikan. Aku keluar dari ruangannya sambil merenung. 10 kasus cerai baru di kota kecil ini hanya dalam 2 minggu. Berapa banyak dari kasus itu yang diakibatkan langsung oleh Valeska? Ada berapa klien sebenarnya yang dimiliki perempuan itu di Blora? Aku mengangkat tangan dan bersyukur pada Tuhan aku cuma tertular klamidia. Ngomong-ngomong soal Valeska, 2 bulan kemudian dia muncul lagi di liputan beritanya si Reza. Ternyata Valeska sudah pensiun jadi escort dan beralih buka akun di situs konten dewasa, sejenis OnlyFans. Dia menjual foto dan videonya untuk siapa saja yang mau bayar. Ya, setidaknya dia tetap bekerja di bidang yang dia sukai. Putusan ceraiku keluar setahun kemudian. Ilham divonis harus mengembalikan sekitar Rp60.000 padaku. Semua uang rumah impian beserta bunga dan inflasinya, ditambah ganti rugi imaterial dan material. Dia masih tetap bekerja sebagai penjual sepatu di toko jempol kaki. Bosnya hanya mempertahankannya karena mereka teman dekat. Sayangnya, Ilham tidak perlu sampai jual diri di pinggir jalan untuk membayarku. Zaman sekarang semua serba mudah. Dia ambil pinjaman, KTA, di bank dan menyicil utangnya kepadaku dalam tenor 120 bulan. Aku akhirnya lulus dari Unikoni, ikut ujian advokat Peradi dan lolos. Dimas juga lolos di ujian yang sama. Tak lama setelah itu, dia dan Randy pindah ke Jakarta. Dimas berhasil diterima kerja sebagai pengacara asosiat di sebuah firma hukum besar di sana, kantor elit yang punya 20 pengacara dan menempati gedung 3 lantai. Tapi jarak tak pernah menjauhkan kami. Setiap kali dia pulang kampung ke Blora untuk menjenguk keluarganya, kami selalu janjian. Makan siang, makan malam, gosip sampai subuh. Dimas tidak pernah berhenti jadi sahabat terbaikku. Dan tidak akan pernah. Untuk merayakan kelulusan Peradiku, Pak Bima mengajakku makan malam di sebuah restoran baru di kota kami. Biar ku beritahu satu rahasia kecil ya.
Aku sebenarnya naksir dia sejak hari pertama aku menginjakan kaki di kantornya. Ternyata perasaanku berbalas. Kami mulai berpacaran 2 minggu setelah makan malam itu. Kantor Pak Bima berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir. Dia merekrut 5 pengacara baru, menyewa 1 lantai tambahan, dan melipat gandakan jumlah anak magang. Setelah 3 tahun berpacaran, aku dipanggil untuk meeting pagi di ruangan Bima. Kupikir itu membahas soal klien atau berkas perkara, tapi ketika aku masuk, Bima sedang duduk. Di depannya ada 2 map, 1 merah, 1 biru. Dia berdiri. Kartika, aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan 2 hal. Dia membuka map biru. Itu adalah dokumen akta pendirian sebagai partner firma hukum. Maukah kamu menjadi rekan bisnisku, partner? Sebelum aku menjawab, dia membuka map merah. Di dalamnya ada sebuah cincin. Dia mengambil cincin itu, lalu berlutut di depanku. Dan, maukah kamu menjadi istriku? Aku menangis. Aku bilang ya untuk 2 pertanyaan itu. Karena kehidupanku sudah semakin mapan, aku memutuskan untuk meminta ibuku pensiun. Aku membelikannya unit apartemen di lingkungan elit, lengkap dengan fasilitas kolam renang, gym, ruang serbaguna, taman hijau dengan gazebo, bahkan ruang hiburan. Dalam seminggu dia sudah punya banyak teman baru, dan kini dia sedang menikmati masa pensiun yang seharusnya sudah dia dapatkan sejak 20 tahun yang lalu. Ketika aku memberitahunya soal pertunanganku dengan Bima, ibuku menangis, mengusap wajahnya dengan serbet dapur, memelukku dan berkata, "Tuh kan, Nduk, selalu ada hikmah di balik musibah. Si ilham itu ditaruh di jalan hidupmu cuma sebagai batu loncatan biar kamu ketemu cinta sejatimu. Segala sesuatu di hidup ini terjadi karena suatu alasan." Di momen itu, aku kembali teringat semua yang menimpaku selama menikah dengan Ilham. Mulai dari keputusanku nekat masuk kuliah di umur 25 tahun, pilihanku untuk beres-beres rumah di hari Minggu alih-alih mengunjungi ibuku, kertas tagihan yang tertinggal di saku jaket, fakta bahwa Dimas berteman dengan Reza, tes darah klamidia, insiden lamaran saat wisuda, kemarahan bapak-bapak yang ingin menuntut agensi escort, keributan di depan supermarket, pemecatanku, sampai tawaran magang dari Bima. Setiap kepingan puzzle yang tersusun, setiap keputusan baik itu benar atau salah, tanpa kusadari telah menulis ulang jalan hidupku hingga aku berada di titik ini. Dan itulah pesan moral yang ingin kusampaikan pada kalian. Hidupmu mungkin terasa sangat berat saat ini, mungkin terlihat seperti jalan buntu, tapi bisa jadi, hidupmu sebenarnya baru saja mulai ditulis ulang. Bersabarlah, setiap kepingan puzzle akan menyatu perlahan, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, tanpa kamu sadari. Kalau kalian bertahan membaca sampai titik ini, tolong tinggalkan komentar dengan kata Piskok Lumer. Aku ingin tahu siapa saja yang sanggup bertahan sampai akhir cerita. Terima kasih banyak ya, sudah menemani sampai akhir. Kalau suka, jangan lupa like dan bantu share supaya channel ini makin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.